Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang selama bertahun-tahun memperlakukan pembantunya seperti saudaranya sendiri. Kepercayaan yang telah dibangun begitu lama membuatnya tidak pernah menyangka bahwa sebuah rahasia yang disimpan diam-diam justru hampir menghancurkan rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Akankah kebenaran berhasil menyelamatkan pernikahannya? Atau justru kepercayaan yang telah diberikan akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya? Siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Aku bernama Rani. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling banyak membantuku selama menjalani kehidupan rumah tangga, jawabannya mungkin bukan saudara kandungku, bukan pula sahabat yang sudah kukenal sejak kecil. Orang itu justru seorang perempuan sederhana bernama Siti, yang selama hampir 8 tahun bekerja di rumah kami sebagai asisten rumah tangga. Aku mengenalnya ketika usianya masih sangat muda. Saat itu ia datang dari kampung dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarganya. Wajahnya terlihat lugu, pembawaannya sopan, dan setiap kali berbicara ia selalu menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Pada awalnya aku hanya menganggapnya sebagai seseorang yang bekerja di rumah kami. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan kami berubah menjadi jauh lebih dekat. Aku mulai mengenal keluarganya, mengetahui kehidupan yang dijalaninya di kampung, bahkan beberapa kali membantu biaya sekolah adiknya ketika keluarganya sedang mengalami kesulitan. Bagiku, Siti bukan lagi sekadar pembantu. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Suamiku, Arif, juga memiliki pandangan yang sama. Ia selalu memperlakukan Siti dengan baik dan penuh hormat. Sejak awal pernikahan, kami memang sepakat bahwa siapapun yang bekerja bersama kami harus diperlakukan sebagaimana kami ingin diperlakukan oleh orang lain. Karena itulah, suasana di rumah kami selalu terasa hangat. Tidak pernah ada bentakan. Tidak pernah ada perlakuan yang merendahkan. Setiap kali makan bersama di akhir pekan, aku selalu meminta Siti ikut duduk setelah semua pekerjaannya selesai. Awalnya ia merasa sungkan, tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Bagiku, kebersamaan seperti itu jauh lebih berharga daripada menjaga jarak hanya karena status pekerjaan. Tetangga-tetangga di sekitar rumah bahkan sering mengatakan bahwa hubungan kami lebih mirip kakak dan adik daripada majikan dan pembantu. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar ucapan itu. Karena memang itulah yang kurasakan. Kepercayaan kami kepada Siti juga semakin besar dari tahun ke tahun. Ia memegang kunci rumah. Ia mengetahui hampir seluruh kegiatan kami. Bahkan ketika aku dan Arif harus bepergian keluar kota selama beberapa hari, rumah sepenuhnya kami titipkan kepadanya tanpa sedikit pun rasa khawatir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan sebesar itu suatu hari nanti justru akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam rumah tanggaku. Semua bermula pada awal tahun lalu. Saat itu pekerjaanku sedang sangat padat. Aku baru saja dipercaya memimpin sebuah proyek besar di kantor sehingga hampir setiap hari harus pulang lebih malam dari biasanya. Di sisi lain, Arif juga sedang sibuk mengembangkan usahanya yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Kesibukan kami membuat waktu untuk berbincang berdua semakin berkurang. Meski begitu, aku tidak pernah menganggap keadaan itu sebagai masalah. Aku percaya kami sama-sama sedang berjuang demi masa depan keluarga. Justru karena sering pulang paling akhir, aku merasa tenang mengetahui ada Siti yang selalu membantu menjaga keadaan rumah tetap rapi dan memastikan semua kebutuhan sehari-hari telah selesai sebelum aku tiba. Setiap malam, ia selalu menyambutku dengan senyum yang sama. Ia menyiapkan makan malam, menceritakan kegiatan di rumah sepanjang hari, lalu kembali ke kamarnya setelah memastikan tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Semuanya terasa begitu biasa, begitu wajar. Tidak ada satupun kejadian yang membuatku merasa harus curiga. Hingga pada suatu malam, ketika aku baru saja meletakkan tas kerja di ruang tamu, ponselku berdering menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kalau ibu benar-benar percaya kepada semua orang di rumah ini,
Ibu sedang melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Nomor pengirimnya tidak tersimpan di dalam ponselku. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya sebuah pesan singkat yang langsung membuat perasaanku berubah tidak tenang. Saat itu aku masih menganggapnya sebagai pesan iseng. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa pesan sederhana itulah yang perlahan akan membuka rahasia yang hampir menghancurkan rumah tanggaku. Malam itu aku berusaha mengabaikan pesan dari nomor yang tidak kukenal tersebut. Setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan kantor, aku mengira isi pesan itu hanyalah ulah seseorang yang sengaja ingin membuatku merasa tidak tenang. Selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga bersama Arif, aku tidak pernah memiliki alasan untuk meragukan siapapun yang tinggal di dalam rumah kami, apalagi Siti yang sudah seperti adik sendiri. Aku menyimpan ponsel di atas meja ruang tamu, lalu melangkah menuju ruang makan. Siti sudah menyiapkan makan malam seperti biasanya. Aroma sup ayam yang masih hangat memenuhi ruangan, sementara Arif baru saja selesai membersihkan diri setelah pulang dari tempat usahanya. Suasana makan malam berlangsung seperti hari-hari sebelumnya. Kami saling bertukar cerita mengenai pekerjaan masing-masing, kemudian membahas rencana akhir pekan yang ingin kami habiskan di rumah karena sudah cukup lama tidak memiliki waktu beristirahat bersama. Siti beberapa kali ikut tersenyum mendengar obrolan kami sebelum kembali ke dapur untuk merapikan peralatan makan. Melihat semua itu, aku semakin yakin bahwa pesan misterius tadi tidak memiliki hubungan dengan kehidupan kami. Sebelum tidur, aku kembali membuka ponsel hanya untuk memastikan apakah ada pesan lanjutan dari nomor tersebut. Ternyata tidak ada satupun pesan baru. Aku pun mencoba melupakan kejadian itu dan memilih beristirahat agar esok pagi dapat kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar. Namun keesokan harinya, ketika aku sedang mengikuti rapat di kantor, ponselku kembali bergetar. Pesan itu berasal dari nomor yang sama. Kali ini isinya jauh lebih singkat. Ibu terlalu percaya kepada orang yang salah. Aku membaca kalimat itu beberapa kali sambil berusaha memahami maksudnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan tambahan. Bahkan ketika aku mencoba menghubungi nomor tersebut, panggilanku langsung terputus. Beberapa menit kemudian nomor itu sudah tidak dapat dihubungi lagi. Sejak saat itu, pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Kalau memang seseorang ingin memperingatkanku, mengapa ia memilih bersembunyi di balik nomor yang tidak dikenal? Kalau semua itu hanya sebuah lelucon, mengapa isi pesannya selalu mengarah kepada keadaan di rumahku? Sepanjang perjalanan pulang, pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul tanpa berhasil kutemukan jawabannya. Sesampainya di rumah, semuanya terlihat berjalan seperti biasa. Arif masih sibuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di ruang kerjanya, sedangkan Siti sedang menyiram tanaman yang berjajar rapi di halaman depan. Ketika melihat mobilku memasuki garasi, ia segera menghampiri sambil tersenyum dan membantu membawakan beberapa barang yang kubeli dalam perjalanan pulang. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada tingkah laku yang membuatku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku bahkan sempat merasa bersalah karena membiarkan dua pesan singkat itu memengaruhi pikiranku terhadap seseorang yang selama ini begitu setia membantu keluarga kami. Malam harinya, aku memutuskan untuk menceritakan pesan misterius tersebut kepada Arif. Suamiku mendengarkan ceritaku dengan tenang, kemudian menyarankan agar aku tidak terlalu memikirkannya sebelum mengetahui siapa pengirim sebenarnya. Menurutnya, siapapun bisa mengirim pesan anonim dengan tujuan menakut-nakuti atau mengganggu ketenangan orang lain, sehingga kami tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Aku memahami pendapat Arif. Nasihat itu memang masuk akal. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan yang terus mengatakan bahwa dua pesan tersebut bukan dikirim secara sembarangan. Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang mencari sebuah dokumen di ruang kerja, tanpa sengaja aku melihat Siti berdiri di halaman depan sambil berbicara dengan seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah pria itu tertutup helm, sehingga aku tidak dapat mengenalinya. Percakapan mereka berlangsung sangat singkat. Kemudian pria tersebut segera pergi setelah memberikan sebuah amplop kecil kepada Siti. Aku tidak langsung keluar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku memilih memperhatikan dari balik jendela sambil mencoba berpikir jernih.
Di dalam benakku masih tersimpan nasihat Arif agar tidak mudah curiga hanya karena menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Namun sejak melihat peristiwa itu, aku mulai menyadari bahwa mungkin ada bagian dari kehidupan Siti yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah kami, aku merasakan sebuah pertanyaan yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Apakah selama ini aku benar-benar mengenal orang yang paling kupercaya itu? Sejak melihat seseorang menyerahkan sebuah amplop kepada Siti di depan rumah, pikiranku tidak lagi setenang sebelumnya. Aku berulang kali mengingat kejadian itu sambil berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin pria tersebut adalah kerabatnya. Mungkin juga seseorang yang sedang menitipkan sesuatu untuk keluarganya di kampung. Semua kemungkinan itu terus berputar di dalam kepalaku. Karena aku tidak ingin membiarkan prasangka tumbuh hanya berdasarkan apa yang kulihat dalam beberapa menit. Selama bertahun-tahun mengenal Siti, tidak pernah sekalipun ia melakukan sesuatu yang membuatku kehilangan kepercayaan. Ia selalu datang tepat waktu, mengerjakan setiap tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan, bahkan sering membantu pekerjaan di luar tugasnya tanpa pernah diminta. Ketika aku atau Arif sedang sibuk, dialah yang memastikan rumah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena itulah, aku memilih menyimpan kejadian tersebut hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin Arif ikut memikirkan sesuatu yang belum tentu benar. Terlebih usahanya sedang berkembang cukup pesat dan membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar daripada persoalan yang bahkan belum memiliki jawaban. Beberapa hari kemudian, kesibukan di kantor kembali menyita hampir seluruh waktuku. Aku berangkat pagi dan sering tiba di rumah ketika matahari sudah lama terbenam. Keadaan seperti itu membuatku semakin bergantung kepada Siti untuk mengurus berbagai kebutuhan rumah tangga. Suatu sore, ketika aku sedang menyelesaikan laporan di ruang kerja kantor, ponselku kembali menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kali ini isi pesannya berbeda. Pengirim itu tidak lagi memberikan peringatan, melainkan sebuah pertanyaan. Apa ibu pernah bertanya kemana Siti pergi setiap kali meminta izin keluar pada hari libur? Aku membaca pesan itu berkali-kali. Memang benar, setiap 1 atau 2 minggu sekali Siti selalu meminta izin keluar selama beberapa jam. Selama ini aku tidak pernah mempermasalahkannya karena menurutku setiap orang berhak memiliki waktu untuk bertemu keluarga atau mengurus keperluan pribadinya. Aku bahkan tidak pernah menanyakan tujuan kepergiannya. Bagiku, kepercayaan tidak seharusnya diiringi dengan rasa curiga yang berlebihan. Meski begitu, isi pesan tersebut kembali membuat pikiranku terus bekerja. Aku mulai mengingat-ingat beberapa kejadian selama beberapa bulan terakhir. Ada beberapa kesempatan ketika Siti pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Saat kutanya apakah semua urusannya sudah selesai, ia selalu menjawab dengan sopan bahwa ada keperluan keluarga yang harus diselesaikan. Jawaban itu terdengar wajar. Aku pun tidak pernah merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Namun sejak menerima pesan-pesan misterius itu, ingatanku seperti mulai menyusun potongan-potongan kecil yang sebelumnya tidak pernah kuanggap penting. Malam harinya, ketika aku sedang merapikan beberapa dokumen di ruang kerja, Arif masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk berbincang cukup lama mengenai pekerjaan, rencana liburan, dan beberapa hal ringan yang sudah lama tidak sempat kami bicarakan. Melihat senyum suamiku malam itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus berhati-hati dalam menyikapi semua ini. Aku tidak ingin rumah tangga kami terganggu hanya karena pesan anonim yang belum tentu benar. Aku juga tidak ingin rasa curiga membuatku memperlakukan Siti secara berbeda setelah semua pengabdian yang telah ia berikan selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, kesempatan yang tidak pernah kuduga akhirnya datang. Hari itu pekerjaanku selesai lebih cepat sehingga aku tiba di rumah menjelang sore. Ketika memasuki halaman, aku tidak melihat Siti seperti biasanya. Aku mengira ia sedang berada di dapur atau membersihkan bagian belakang rumah. Namun setelah kucari ke beberapa ruangan, ia tidak ada. Aku kemudian bertanya kepada Arif yang sedang menyiram tanaman. Arif mengatakan bahwa Siti meminta izin keluar sekitar 1 jam sebelumnya, karena ada urusan yang menurutnya cukup penting. Ia juga mengatakan bahwa Siti terlihat sedikit terburu-buru ketika berpamitan. Jawaban itu membuatku kembali teringat pada pesan yang kuterima beberapa hari lalu. Tanpa sadar aku memandang ke arah gerbang rumah,
Berharap Siti segera kembali agar kegelisahan yang sejak beberapa hari terakhir terus mengganggu pikiranku dapat segera berakhir. Hampir 1 jam kemudian, sebuah ojek berhenti di depan rumah. Siti turun sambil memegang sebuah tas kain yang tampak lebih penuh daripada saat ia berangkat. Ketika melihatku berdiri di teras, wajahnya terlihat sedikit terkejut. Namun hanya beberapa detik kemudian, ia kembali tersenyum seperti biasanya dan langsung meminta maaf karena pulang lebih lama dari perkiraannya. Aku membalas senyumnya dengan tenang. Aku tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bukan karena rasa penasaranku telah hilang, melainkan karena aku merasa belum memiliki alasan yang cukup untuk menaruh kecurigaan kepadanya. Akan tetapi, tepat ketika Siti melangkah masuk ke dalam rumah, sebuah benda kecil terjatuh dari dalam tas yang dibawanya. Benda itu bukan dompet, bukan pula telepon genggam, melainkan sebuah foto lama yang memperlihatkan Siti sedang berdiri bersama seseorang yang wajahnya terasa sangat tidak asing di mataku. Aku membungkuk untuk mengambil foto itu. Semakin lama kupandangi, semakin kuat perasaan bahwa aku pernah mengenal orang yang berada di samping Siti. Hanya saja, aku belum berhasil mengingat di mana dan kapan aku pernah melihat wajah tersebut. Foto yang terjatuh dari tas Siti masih berada di tanganku. Kertasnya sudah mulai menguning di beberapa bagian, menandakan bahwa foto itu diambil bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya terlihat Siti berdiri berdampingan dengan seorang pria parubaya dan seorang perempuan yang usianya tidak jauh berbeda dengannya. Ketiganya tersenyum sederhana di depan sebuah rumah kayu yang tampak berada di sebuah desa. Namun bukan pemandangan itu yang membuatku terpaku. Perhatianku justru tertuju pada pria parubaya yang berdiri di samping Siti. Wajahnya terasa sangat akrab. Aku yakin pernah melihatnya, tetapi ingatanku belum berhasil menemukan di mana pertemuan itu terjadi. Siti yang menyadari fotonya berada di tanganku segera menghampiri dengan langkah cepat. Ia tersenyum canggung sebelum menerima kembali foto tersebut dengan kedua tangannya. Itu foto keluarga saya, Bu. Sudah lama sekali saya simpan di dalam tas. Aku menganggukkan kepala sambil mengembalikan foto itu. Maaf, tadi tidak sengaja terjatuh. Tidak apa-apa, Bu. Jawabannya terdengar biasa saja. Tidak ada nada gugup yang berlebihan. Juga tidak ada usaha untuk merebut foto itu secara tergesa-gesa. Sikapnya justru membuatku kembali merasa bersalah karena sempat membiarkan pikiranku dipenuhi berbagai dugaan. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Siti masuk ke kamarnya untuk menyimpan barang-barang yang baru dibawanya dari luar. Aku masih berdiri di ruang tamu sambil mencoba mengingat kembali wajah pria yang kulihat di dalam foto tadi. Semakin keras aku memaksakan ingatan, semakin sulit jawabannya muncul. Malam itu aku memilih membuka album-album foto lama yang kusimpan di lemari ruang kerja. Ada foto keluarga besar, foto ketika aku masih kuliah, foto pernikahan, hingga beberapa foto acara kantor yang pernah kuhadiri beberapa tahun lalu. Aku berharap dapat menemukan petunjuk yang mampu mengingatkanku kepada pria tersebut. Hampir 1 jam berlalu tanpa hasil. Aku mulai merasa bahwa mungkin pikiranku hanya sedang dipengaruhi oleh pesan-pesan misterius yang terus berdatangan, sehingga wajah orang yang sebenarnya asing pun terasa seolah pernah ku kenal. Ketika hendak menutup album terakhir, pandanganku berhenti pada sebuah foto yang diambil saat acara syukuran rumah kami beberapa tahun silam. Di dalam foto itu hadir cukup banyak tamu. Ada keluarga, tetangga, rekan kerja Arif, dan beberapa orang yang membantu proses renovasi rumah. Aku memperhatikan satu demi satu wajah yang ada di dalam foto tersebut. Tanpa kusadari, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Di sudut paling belakang, berdiri seorang pria yang memiliki kemiripan sangat kuat dengan pria yang kulihat di foto milik Siti. Aku segera mengambil foto itu dan mendekatkannya ke arah lampu agar terlihat lebih jelas. Kemiripannya memang tidak bisa dipastikan 100% karena ukuran wajah di foto cukup kecil. Namun bentuk rahang, garis alis, dan senyumnya terlihat hampir sama. Pertanyaan demi pertanyaan kembali memenuhi pikiranku. Mengapa pria yang diduga merupakan anggota keluarga Siti pernah berada di acara rumah kami? Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa aku sama sekali tidak pernah mendengar Siti bercerita mengenai hubungan keluarganya dengan siapapun yang pernah datang ke rumah kami? Aku kembali mengingat hari syukuran itu. Saat itu suasananya sangat ramai.
Banyak tamu datang silih berganti. Sangat mungkin ada orang yang hadir karena mengikuti rombongan pekerja atau kerabat tetangga sehingga aku tidak mengenal semuanya. Penjelasan itu sebenarnya cukup masuk akal. Namun rasa penasaranku belum juga menghilang. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, aku memutuskan berbicara kepada Arif mengenai foto yang kulihat. Aku tidak menceritakan tentang pesan misterius agar ia tidak semakin terbebani. Aku hanya menunjukkan foto syukuran rumah dan bertanya apakah ia mengenali pria yang berdiri di bagian belakang. Arif memperhatikan foto itu selama beberapa saat sebelum menggeleng pelan. Aku juga kurang ingat. Waktu itu tamunya banyak sekali. Bisa saja dia ikut datang bersama salah satu pekerja bangunan atau kenalan ayah. Jawaban itu tidak banyak membantu. Meski demikian, aku tidak ingin memaksakan pembicaraan tersebut lebih jauh. Aku menyadari bahwa semua petunjuk yang kumiliki masih berupa dugaan. Sepanjang hari di kantor, pikiranku terus kembali kepada foto lama itu. Bahkan beberapa kali aku hampir kehilangan fokus ketika mengikuti rapat karena tanpa sadar terus memikirkan hubungan antara pria tersebut dengan Siti. Menjelang sore, ketika pekerjaanku hampir selesai, ponselku kembali bergetar. Nomor pengirimnya tetap sama. Namun kali ini bukan pesan singkat yang kuterima. Pengirim anonim itu mengirimkan sebuah foto. Tanganku mendadak terasa dingin ketika membuka gambar tersebut. Foto itu memperlihatkan Siti sedang duduk di sebuah warung sederhana bersama pria yang sama persis dengan sosok di foto lama miliknya. Di bagian bawah foto hanya ada satu kalimat. Kalau ibu masih ingin menyelamatkan rumah tangga ibu, cari tahu siapa pria ini sebelum semuanya terlambat. Aku memandangi layar ponsel tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, aku mulai menyadari bahwa seseorang bukan hanya sedang mengirimkan pesan tanpa dasar. Orang itu seolah mengetahui setiap langkah yang dilakukan Siti. Dan yang lebih membuatku gelisah, foto tersebut terlihat seperti baru diambil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Foto yang dikirim oleh nomor anonim itu terus memenuhi pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Aku beberapa kali membuka kembali gambar tersebut, memperbesar wajah pria yang duduk berhadapan dengan Siti, lalu membandingkannya dengan foto lama yang sempat kulihat sehari sebelumnya. Semakin lama kuperhatikan, semakin yakin aku bahwa keduanya adalah orang yang sama. Yang membuatku tidak tenang bukanlah pertemuan mereka, melainkan kenyataan bahwa seseorang telah mengikuti setiap gerak Siti tanpa sepengetahuan kami. Sesampainya di rumah, aku menyimpan ponsel ke dalam tas dan berusaha bersikap seperti biasanya. Aku tidak ingin Arif ataupun Siti mengetahui bahwa pikiranku sedang dipenuhi berbagai pertanyaan. Kalau memang ada sesuatu yang belum ku ketahui, aku ingin menemukan jawabannya dengan kepala yang tetap dingin. Malam itu Siti menyiapkan makan malam lebih awal karena mengetahui aku terlihat lelah sepulang bekerja. Ia bahkan membuat teh hangat kesukaanku tanpa perlu diminta. Perhatian kecil seperti itulah yang selama ini membuatku sulit mempercayai bahwa perempuan yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama kami sedang menyimpan sesuatu yang dapat membahayakan rumah tanggaku. Setelah makan malam selesai, Arif kembali masuk ruang kerjanya untuk menyelesaikan beberapa laporan usaha. Aku memilih membantu Siti merapikan meja makan sambil mengobrol ringan mengenai keluarganya di kampung. Sudah cukup lama kami tidak membicarakan kehidupan pribadinya. Aku berharap percakapan sederhana itu dapat membantuku memahami keadaan tanpa harus membuatnya merasa sedang diinterogasi. Bagaimana kabar ibu di kampung, Sit? Alhamdulillah sudah lebih sehat, Bu. Masih sering kontrol ke puskesmas? Iya, Bu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Percakapan itu berlangsung santai. Siti menjawab setiap pertanyaanku dengan tenang. Bahkan beberapa kali ia bercerita mengenai adiknya yang baru mulai bekerja di sebuah toko bangunan. Tidak ada perubahan raut wajah. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika suasana mulai terasa lebih nyaman, aku mencoba mengajukan pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir terus mengganggu pikiranku. Kemarin waktu izin keluar rumah, kamu bertemu keluarga, ya? Siti berhenti beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Iya, Bu. Saudara dari kampung? Bukan, Bu. Kenalan lama keluarga. Jawaban itu terdengar singkat. Aku tidak langsung menanggapinya.
Aku justru memperhatikan ekspresinya yang masih tampak tenang, seolah pertanyaan tersebut bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku kembali tersenyum agar suasana tetap nyaman. Syukurlah kalau begitu. Siti membalas senyumku, lalu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Percakapan itu memang tidak menghasilkan jawaban yang kuharapkan, tetapi setidaknya aku mengetahui satu hal. Ia memang bertemu seseorang. Hanya saja, ia tidak menjelaskan siapa orang tersebut. Malam semakin larut. Ketika semua pekerjaan rumah selesai dan suasana mulai tenang, aku kembali membuka foto yang dikirim oleh nomor anonim. Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada pesan-pesan dari orang yang identitasnya tidak kukenal. Kalau aku ingin mengetahui kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Keesokan harinya aku mengambil cuti setengah hari dengan alasan ingin mengurus beberapa dokumen pribadi. Padahal tujuan utamaku hanya satu. Aku ingin mengetahui kemana Siti pergi ketika meminta izin keluar. Menjelang siang, Siti menghampiriku sambil mengatakan bahwa ia ingin keluar sebentar karena ada urusan yang tidak bisa ditunda. Aku mengangguk seperti biasanya. Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Setelah ia meninggalkan rumah, aku menunggu beberapa menit agar tidak terlihat mencurigakan. Kemudian aku keluar menggunakan mobil dan menjaga jarak agar keberadaanku tidak disadari. Perjalanan membawa Siti menuju kawasan yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Ia turun di depan sebuah rumah sederhana yang berada di ujung gang kecil. Dari dalam mobil, aku melihat pria yang selama ini memenuhi pikiranku keluar menyambut kedatangannya. Mereka berjabat tangan dengan sopan. Tidak ada pelukan. Tidak ada sikap yang mengundang kecurigaan. Beberapa menit kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Aku tetap menunggu dari kejauhan. Sekitar 40 menit berlalu tanpa ada seorang pun yang keluar. Ketika rasa penasaranku mulai tidak tertahankan, seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman rumah di sebelahnya berjalan mendekati mobilku. Beliau tersenyum ramah sebelum bertanya apakah aku sedang mencari seseorang. Aku menjawab dengan sopan bahwa aku sedang menunggu teman. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu tanpa kusangka berkata, "Kalau mencari Pak Hasan, sebentar lagi mungkin keluar." Beliau memang sering didatangi orang yang minta bantuan mengurus surat-surat. Aku langsung memperhatikan wajah perempuan tersebut. Pak Hasan. Iya. Beliau sudah lama membantu warga di sini. Orangnya baik. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi pikiranku justru semakin dipenuhi tanda tanya. Kalau pria itu memang dikenal sebagai seseorang yang membantu mengurus berbagai keperluan warga, mengapa identitasnya disembunyikan oleh Siti? Dan mengapa seseorang sampai mengirimkan foto mereka kepadaku seolah sedang terjadi sesuatu yang sangat berbahaya? Belum sempat aku menyusun semua kemungkinan yang ada, pintu rumah itu kembali terbuka. Siti keluar sambil membawa sebuah map berwarna coklat. Pak Hasan mengantarnya sampai ke depan pagar. Sebelum berpisah, pria itu mengucapkan satu kalimat yang tidak dapat kudengar dengan jelas. Namun aku melihat Siti menganggukkan kepala sambil mengusap sudut matanya yang mulai basah. Pemandangan itu membuatku semakin yakin bahwa persoalan ini jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Hanya saja, aku masih belum mengetahui apakah rahasia yang sedang kuselidiki akan menyelamatkan rumah tanggaku, atau justru menjadi awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Perjalanan pulang dari kawasan tempat tinggal Pak Hasan terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Padahal jalan yang kulalui sama seperti ketika berangkat. Mungkin bukan jaraknya yang berubah, melainkan pikiranku yang terus dipenuhi berbagai kemungkinan sehingga setiap menit terasa berjalan lebih lambat. Aku sama sekali tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk menuduh Siti. Selama hampir 1 jam mengamati dari kejauhan, tidak ada perbuatan yang melampaui batas. Pak Hasan memperlakukannya dengan sopan, sementara Siti juga menunjukkan sikap yang penuh hormat. Kalau hanya berdasarkan apa yang kulihat hari itu, siapapun akan menganggap pertemuan tersebut sebagai urusan biasa. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Ada seseorang yang terus mengirimkan pesan kepadaku. Ada seseorang yang mengetahui kemana Siti pergi. Dan ada seseorang yang seolah ingin memastikan bahwa aku memandang setiap langkah Siti sebagai ancaman bagi rumah tanggaku.
Semua itu membuatku mulai bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku sedang diarahkan untuk mencurigai orang yang salah? Ataukah aku memang baru mengetahui sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya? Sesampainya di rumah, aku memilih menyimpan semua hasil pengamatanku seorang diri. Aku tidak menceritakannya kepada Arif karena belum memiliki bukti yang benar-benar kuat. Aku juga tidak ingin membuat hubungan kami berubah hanya karena dugaan yang belum tentu benar. Sore itu rumah terasa lebih ramai daripada biasanya karena adik perempuan Arif, Nisa, datang berkunjung. Nisa memang cukup sering mampir, terutama ketika akhir pekan atau saat pekerjaannya sedang tidak terlalu padat. Hubunganku dengannya cukup baik. Kami sering berbincang mengenai pekerjaan, keluarga, hingga berbagai hal sederhana yang membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Siti juga terlihat senang setiap kali Nisa datang. Ia segera menyiapkan minuman dan beberapa makanan ringan, kemudian ikut duduk sebentar sebelum kembali menyelesaikan pekerjaannya. Aku memperhatikan semuanya dengan saksama. Tidak ada perubahan sikap. Siti tetap menjadi pribadi yang sama seperti selama ini. Ketika sore mulai berganti malam, Nisa membantuku membereskan meja makan. Di sela-sela pekerjaan itu, ia tiba-tiba bertanya mengenai Siti. "Kak, Siti masih betah kerja di sini?" "Iya." "Kenapa memang?" "Tidak apa-apa. Aku cuma lihat dia belakangan ini kelihatannya sering keluar." Aku langsung menoleh ke arah Nisa. "Memangnya kamu tahu?" "Iya. 2 kali aku ke sini. Dia lagi izin keluar. Aku pikir mungkin ada urusan keluarga." Aku mencoba menjaga ekspresi wajahku agar tetap terlihat biasa. "Iya. Memang kadang ada keperluan." Nisa mengangguk tanpa melanjutkan pembicaraan. Namun perkataannya membuat pikiranku kembali terusik. Berarti bukan hanya aku yang menyadari bahwa akhir-akhir ini Siti lebih sering meninggalkan rumah dibanding biasanya. Malam itu, setelah semua orang beristirahat, aku kembali membuka ponsel. Tidak ada pesan baru. Aku justru merasa lebih gelisah. Keheningan dari pengirim anonim itu terasa jauh lebih mengganggu daripada pesan-pesan yang selama ini kuterima. Keesokan paginya, ketika sedang bersiap berangkat ke kantor, Arif menghampiriku dengan wajah yang terlihat sedikit bingung. "Ran, kamu tadi lihat map warna coklat yang ada di meja kerja?" Aku menggeleng pelan. "Belum." "Memangnya kenapa?" "Isinya beberapa dokumen usaha. Semalam masih ada." Aku ikut membantu mencarinya. Kami memeriksa ruang kerja, ruang tamu, bahkan rak penyimpanan dokumen di dekat tangga. Map itu tidak ditemukan. Siti yang mendengar kami sedang mencari sesuatu segera ikut membantu. Ia memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti sambil beberapa kali bertanya mengenai bentuk map yang dimaksud Arif. Hampir 30 menit berlalu. Akhirnya map tersebut ditemukan di dalam bagasi mobil Arif. Rupanya malam sebelumnya Arif lupa menurunkannya setelah pulang dari tempat usahanya. Kami semua menghela napas lega. Arif bahkan tertawa kecil karena merasa telah membuat semua orang panik hanya karena kelalaiannya sendiri. Kejadian itu sebenarnya sudah selesai. Namun tanpa kusadari, ada satu hal yang berubah di dalam diriku. Kalau beberapa minggu yang lalu aku pasti akan menganggap kejadian itu sebagai kesalahan biasa, kali ini pikiranku sempat bertanya apakah map tersebut sempat berpindah tangan sebelum ditemukan. Pertanyaan itu hanya muncul beberapa detik. Aku segera mengusirnya karena merasa tidak adil kepada Siti. Tetapi pada saat itulah aku menyadari sesuatu. Pesan-pesan anonim tersebut perlahan telah mengubah cara berpikirku. Aku mulai meragukan orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah memberikan alasan untuk dicurigai. Perubahan itu membuatku merasa jauh lebih takut daripada seluruh pesan misterius yang pernah kuterima. Sore harinya, ketika aku baru saja menyelesaikan pekerjaan di kantor, sebuah panggilan masuk dari nomor yang sama kembali muncul di layar ponsel. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, pengirim misterius itu tidak lagi mengirim pesan. Ia memilih meneleponku. Dengan jantung yang berdetak semakin cepat, aku mengangkat panggilan tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara napas yang sangat pelan. Lalu sebuah suara laki-laki berkata dengan nada tenang, "Kalau ibu masih menunggu Siti mengaku sendiri, semuanya sudah terlambat."
Sebelum aku sempat bertanya siapa dirinya, sambungan telepon langsung terputus. Aku tetap memegang ponsel di telingaku selama beberapa saat. Bukan karena berharap panggilan itu kembali tersambung, melainkan karena aku mulai menyadari bahwa orang yang selama ini mengawasiku ternyata jauh lebih dekat daripada yang pernah kubayangkan. Suara laki-laki yang meneleponku sore itu terus terngiang di dalam pikiranku bahkan setelah sambungan telepon terputus. Nada bicaranya terdengar tenang, tidak terburu-buru, dan sama sekali tidak menunjukkan emosi. Justru ketenangan itulah yang membuatku merasa tidak nyaman, seolah orang tersebut yakin bahwa setiap perkataannya perlahan akan memengaruhi cara pandangku terhadap orang-orang yang tinggal di rumahku. Aku beberapa kali mencoba menghubungi kembali nomor itu. Hasilnya tetap sama. Nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi. Aku menarik napas panjang sebelum menyalakan mesin mobil untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, aku mulai menyadari bahwa selama beberapa minggu terakhir hidupku berubah hanya karena seseorang yang bahkan belum kukenal identitasnya. Setiap pesan yang dikirim berhasil membuatku mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Sesampainya di rumah, suasana kembali terlihat seperti hari-hari biasa. Arif sedang menyiram tanaman di halaman belakang, sementara Siti sibuk melipat pakaian yang baru saja diangkat dari jemuran. Keduanya sempat tersenyum ketika melihatku datang. Pemandangan sederhana itu membuat hatiku kembali bimbang. Sulit rasanya mempercayai bahwa rumah yang selama ini terasa damai ternyata sedang dipenuhi berbagai rahasia yang belum kuketahui. Aku memilih bergabung bersama Arif di halaman belakang. Kami berbincang mengenai pekerjaan sambil menikmati udara sore yang terasa cukup sejuk. Tidak lama kemudian, Arif tiba-tiba menceritakan sesuatu yang membuatku langsung memperhatikannya dengan serius. "Ran, tadi siang ada orang datang ke tempat usaha." "Siapa?" Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia cuma bertanya apakah aku benar-benar tinggal di rumah yang sekarang. Aku langsung menghentikan gerakan tanganku. Terus, setelah aku jawab iya, dia malah pergi tanpa menjelaskan maksud kedatangannya. Aku mencoba menjaga wajahku agar tetap terlihat tenang. "Mas mungkin salah dengar." "Bisa jadi, tapi orangnya memang agak aneh." Percakapan itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Selama ini aku mengira hanya aku yang sedang diawasi. Namun cerita Arif menunjukkan kemungkinan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kalau benar ada seseorang yang mulai mencari informasi tentang kami, berarti persoalan ini sudah melewati batas pesan anonim. Malam harinya aku kembali membuka seluruh pesan yang pernah kuterima. Aku membacanya satu demi satu dengan lebih teliti. Baru kali itu aku menyadari bahwa tidak ada satupun pesan yang secara langsung mengatakan bahwa Siti telah mengkhianatiku. Semua kalimat yang dikirim hanya berisi potongan informasi yang mendorongku untuk mencurigainya. Perbedaan itu terlihat sangat jelas setelah kubaca berulang kali. Pengirim pesan tidak pernah memberikan bukti bahwa Siti melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya terus mengarahkanku agar mengambil kesimpulan sendiri. Kesadaran itu membuatku merasakan sesuatu yang sejak awal luput dari perhatianku. Mungkin selama ini aku sedang dimainkan. Bukan hanya oleh rahasia yang disimpan Siti, melainkan oleh seseorang yang sengaja mengatur setiap petunjuk agar aku kehilangan kepercayaan kepada orang-orang terdekatku. Keesokan paginya, sebelum berangkat bekerja, aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memasang fitur perekam keamanan yang terhubung dengan kamera rumah melalui telepon genggamku. Kamera itu sebenarnya sudah lama terpasang, tetapi selama ini hanya digunakan ketika rumah kosong saat kami bepergian keluar kota. Hari itu aku mulai memantau keadaan rumah beberapa kali dari kantor. Pagi berjalan dengan normal. Siti membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, lalu menyiapkan makan siang seperti biasanya. Menjelang siang, terdengar suara bel dari depan rumah. Seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop berwarna putih. Karena sedang berada di kantor, aku hanya dapat melihat semuanya melalui layar ponsel. Siti menerima amplop tersebut. Ia memperhatikan nama penerimanya selama beberapa detik. Kemudian tanpa membukanya, ia langsung membawanya menuju ruang kerja Arif dan meletakkannya di atas meja. Melihat kejadian itu, aku justru merasa heran. Kalau benar Siti sedang menyembunyikan sesuatu,
Mengapa ia meletakkan amplop itu secara terbuka di ruang kerja suamiku? Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan seseorang yang sedang berusaha menutupi sesuatu. Perasaan curigaku mulai berubah menjadi kebingungan. Sore harinya aku pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu memasuki ruang kerja, amplop putih itu masih berada di atas meja. Nama penerimanya adalah Arif. Di bagian kiri atas tertulis nama sebuah kantor notaris. Aku belum sempat bertanya kepada suamiku mengenai isi surat tersebut, karena ponselku kembali bergetar. Nomor anonim itu kembali mengirim pesan. Namun kali ini isi pesannya membuat bulu kuduku berdiri. Ibu sudah mulai sadar kalau Siti bukan satu-satunya orang yang menyimpan rahasia. Sekarang coba perhatikan suami ibu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, sasaran pesan tersebut bukan lagi Siti. Orang misterius itu mulai mengarahkan kecurigaanku kepada Arif. Pada saat itulah aku benar-benar yakin bahwa seseorang sedang berusaha menghancurkan kepercayaan di dalam rumah tanggaku, sedikit demi sedikit, tanpa perlu mengangkat suara atau memperlihatkan wajahnya. Pesan terakhir yang kuterima benar-benar mengubah cara pandangku terhadap semua kejadian yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Untuk pertama kalinya aku berhenti memusatkan perhatian kepada Siti dan mulai melihat keseluruhan persoalan dengan lebih tenang. Kalau memang ada seseorang yang sengaja mengirimkan berbagai petunjuk kepadaku, berarti orang tersebut memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuka sebuah rahasia. Ia ingin menghancurkan kepercayaan yang ada di dalam rumah kami. Kesadaran itu membuatku mengambil keputusan yang selama ini selalu kutunda. Aku harus berbicara langsung kepada Siti. Bukan sebagai seorang majikan yang sedang meminta penjelasan, melainkan sebagai seseorang yang selama bertahun-tahun menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Malam itu, setelah Arif menghadiri pertemuan dengan salah satu rekan usahanya, rumah menjadi jauh lebih tenang. Aku meminta Siti menemaniku duduk di teras belakang. Tempat itu sering kami gunakan untuk berbincang ketika semua pekerjaan rumah telah selesai. Siti datang sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tersenyum seperti biasanya, tetapi aku dapat melihat ada sedikit kelelahan di wajahnya. Aku memulai percakapan dengan membicarakan hal-hal ringan, mulai dari keadaan ibunya di kampung hingga rencana adiknya yang ingin melanjutkan pendidikan. Beberapa menit berlalu tanpa ada pembicaraan yang terasa canggung. Barulah setelah suasana mulai nyaman, aku memandang wajahnya dengan tenang. "Sid, ada sesuatu yang ingin kutanyakan." "Iya, Bu." "Kamu tidak perlu takut menjawab. Aku hanya ingin mendengar yang sebenarnya." Siti terlihat sedikit bingung. "Ada apa, Bu?" "Aku tahu beberapa kali kamu bertemu seorang pria bernama Pak Hasan." Kalimat itu membuat senyumnya perlahan menghilang. Ia menundukkan kepala cukup lama sebelum akhirnya menarik napas pelan. "Apa ibu mengikuti saya?" Nada suaranya tidak terdengar marah. Justru lebih banyak dipenuhi rasa khawatir. Aku menganggukkan kepala dengan jujur. "Iya, aku melakukannya karena ada banyak hal yang tidak kupahami." Siti tidak langsung menjawab. Kedua tangannya saling menggenggam dengan erat. Beberapa saat kemudian, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Bu." Kalimat itu keluar dengan suara yang sangat pelan. Aku tetap menatapnya tanpa memotong pembicaraan. "Saya memang menyembunyikan sesuatu dari ibu." Jantungku berdetak semakin cepat. Selama beberapa minggu terakhir aku menunggu kalimat itu keluar. Namun ketika akhirnya benar-benar mendengarnya, perasaanku justru dipenuhi berbagai kemungkinan yang sulit kujelaskan. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti ibu ataupun bapak. "Lalu kenapa kamu merahasiakannya?" Siti mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Karena saya takut ibu kecewa kepada saya." Aku tetap diam, memberinya kesempatan untuk menceritakan semuanya tanpa merasa ditekan. Pak Hasan sebenarnya bukan orang asing bagi saya. Beliau teman dekat almarhum ayah saya. Sejak ayah meninggal, beliau yang sering membantu keluarga kami mengurus berbagai surat dan keperluan di kampung. Aku mulai mengingat kembali ucapan perempuan yang kutemui di depan rumah Pak Hasan. Semua penjelasan itu terdengar sesuai. Beberapa bulan terakhir ibu saya sakit cukup lama.
Ada beberapa dokumen tanah peninggalan ayah yang harus segera diurus supaya bisa dijadikan jaminan untuk biaya pengobatan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Saya tidak pernah meminta bantuan kepada ibu karena selama ini ibu sudah terlalu banyak membantu keluarga kami. Saya merasa tidak enak kalau harus merepotkan lagi. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Selama ini aku justru mengira ia sedang menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan rumah tanggaku. Padahal yang ia sembunyikan adalah kesulitan keluarganya sendiri. Lalu kenapa kamu tidak bercerita saja? Siti tersenyum tipis meskipun matanya masih basah. Saya ingin menyelesaikannya sendiri, Bu. Saya sudah dianggap keluarga di rumah ini. Saya tidak ingin terus bergantung kepada kebaikan ibu. Aku merasakan penyesalan yang perlahan memenuhi hati. Selama berminggu-minggu aku membiarkan pesan dari orang asing memengaruhi pikiranku. Aku mulai mempertanyakan seseorang yang selama 8 tahun tidak pernah sekalipun mengkhianati kepercayaanku. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Siti. Kamu seharusnya tidak memikul semuanya sendirian. Tangis Siti akhirnya pecah. Ia meminta maaf berulang kali karena telah memilih menyimpan persoalan itu sendiri. Aku memeluknya dengan erat. Di dalam hati aku merasa lega karena sebagian besar teka-teki akhirnya mulai terjawab. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena masih ada satu pertanyaan besar yang belum menemukan jawaban. Kalau semua rahasia yang disimpan Siti hanya berkaitan dengan keluarganya di kampung, lalu siapa sebenarnya orang yang selama ini mengirimkan pesan-pesan anonim kepadaku? Dan mengapa orang tersebut begitu bersungguh-sungguh ingin membuatku kehilangan kepercayaan kepada Siti? Pertanyaan itu akhirnya mendapatkan petunjuk pada keesokan paginya. Ketika hendak berangkat ke kantor, aku menemukan sebuah amplop berwarna coklat terselip di bawah pintu rumah. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat. Di dalam amplop hanya terdapat beberapa lembar foto. Tanganku langsung gemetar ketika melihat foto pertama. Foto itu memperlihatkan Arif sedang berbicara dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak kukenal. Aku membalik foto berikutnya. Di bagian belakangnya tertulis sebuah kalimat menggunakan tulisan tangan. Rahasia pembantu sudah selesai. Sekarang saatnya ibu mengetahui rahasia suami ibu. Semalaman aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Foto-foto yang kutemukan di dalam amplop terus terbayang di dalam pikiranku. Beberapa gambar memperlihatkan Arif sedang berbicara dengan seorang perempuan di sebuah kafe. Pada foto lain, mereka terlihat berdiri di halaman sebuah gedung perkantoran. Tidak ada adegan yang menunjukkan keduanya melakukan sesuatu yang melampaui batas, tetapi cara pengambilan gambarnya sengaja dibuat dari kejauhan sehingga menimbulkan banyak dugaan. Aku hampir kembali terjebak pada kesalahan yang sama. Namun kali ini aku memilih berhenti sejenak. Aku mengingat semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Setiap pesan selalu diarahkan agar aku mengambil kesimpulan sendiri. Tidak pernah ada penjelasan utuh. Tidak pernah ada bukti yang benar-benar menunjukkan pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, lalu menyimpan seluruh foto itu ke dalam map tanpa memperlihatkannya kepada Arif. Aku ingin mencari jawaban sebelum membiarkan prasangka kembali menguasai pikiranku. Pagi itu, setelah Arif berangkat bekerja, aku menemui Siti di dapur. Aku memperlihatkan amplop beserta foto-foto yang kuterima. Wajahnya langsung berubah pucat. Saya tidak pernah melihat foto-foto ini, Bu. Aku tahu. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa ada orang yang melakukan ini. Aku memperhatikan raut wajahnya dengan saksama. Tidak ada kepanikan yang dibuat-buat. Yang kulihat justru rasa takut. Takut kalau rumah yang selama ini memberinya tempat tinggal akan hancur karena fitnah yang terus berkembang. Aku kemudian menceritakan seluruh kejadian sejak pesan pertamaku terima hingga telepon misterius yang masuk beberapa hari sebelumnya. Siti mendengarkan tanpa memotong pembicaraanku. Sesekali ia mengusap air mata yang kembali mengalir. Ketika aku selesai bercerita, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengingat sesuatu. Bu, saya baru ingat. Apa? Waktu saya ke rumah Pak Hasan minggu lalu, ada seorang perempuan yang terus memperhatikan saya dari seberang jalan. Aku langsung menatapnya. Kamu mengenalnya? Saya tidak kenal, tapi saya merasa pernah melihat wajahnya di sekitar rumah ini.
Kalimat itu membuatku langsung mengingat seseorang. Bukan karena aku pernah melihatnya di jalan, melainkan karena wajah itu terasa sangat mirip dengan salah satu tamu yang beberapa kali datang menemui Arif di tempat usahanya. Aku segera menghubungi Arif. Begitu ia pulang pada sore hari, aku menunjukkan seluruh foto dan menceritakan semua yang selama ini kusimpan. Arif tidak marah. Ia juga tidak tersinggung karena aku sempat menyimpan kecurigaan. Ia justru terlihat sangat terkejut mengetahui ada seseorang yang selama berminggu-minggu mengirimkan pesan anonim kepada istrinya. Kemudian ia mengambil salah satu foto dan memperhatikannya beberapa saat. Aku kenal perempuan ini. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Siapa dia? Namanya Maya. Arif meletakkan foto itu di atas meja. Beberapa bulan lalu dia pernah melamar bekerja sebagai staf administrasi di tempat usahaku. Aku mencoba mengingat nama itu. Rasanya benar-benar asing. Kenapa dia bisa bertemu Mas di luar? Karena setelah tidak diterima bekerja, dia beberapa kali datang lagi meminta kesempatan. Aku tetap menolak dengan baik karena posisi itu sudah terisi. Aku mulai memahami arah persoalannya. Setelah itu dia masih datang. Arif mengangguk pelan. 2 kali. Bahkan terakhir dia sempat memintaku meminjamkan sejumlah uang dengan alasan keluarganya sedang kesulitan. Mas memberi? Tidak. Ruangan mendadak terasa sunyi. Potongan-potongan kejadian yang selama ini terpisah perlahan mulai saling menyambung. Perempuan itu mengetahui tempat usaha Arif. Ia mengetahui rumah kami. Ia juga tampaknya mengikuti Siti. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab. Bagaimana mungkin ia mengetahui begitu banyak tentang kehidupan keluarga kami? Jawaban itu datang tanpa kami duga. Keesokan harinya Pak Hasan sendiri datang ke rumah. Beliau meminta bertemu denganku dan Arif. Wajahnya terlihat sangat serius. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah telepon genggam lama dari dalam tas. Saya rasa ibu dan bapak perlu melihat ini. Beliau membuka sebuah rekaman video dari kamera kecil yang terpasang di depan rumahnya. Video itu memperlihatkan seorang perempuan sedang bersembunyi di balik pohon sambil memotret setiap orang yang keluar masuk dari rumah Pak Hasan. Perempuan itu adalah orang yang sama dengan perempuan di dalam foto Arif. Pak Hasan kemudian menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya beliau mulai merasa ada seseorang yang sering memperhatikan rumahnya. Karena merasa tidak nyaman, beliau memasang kamera tambahan. Hasil rekamannya memperlihatkan perempuan tersebut datang lebih dari 1 kali. Bahkan pada salah satu rekaman terlihat ia mengikuti Siti sampai ke ujung gang sebelum akhirnya pergi menggunakan sepeda motor. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Semua dugaan yang selama ini hanya ada di dalam pikiranku akhirnya memperoleh bukti. Masih ada satu bagian yang belum kami pahami. Mengapa perempuan itu begitu terobsesi kepada keluarga kami? Pak Hasan kemudian mengucapkan satu kalimat yang membuat kami semua saling berpandangan. Beberapa hari yang lalu perempuan itu datang menemui saya. Apa yang dia inginkan? Beliau menghela napas panjang. Dia meminta saya mengatakan kepada ibu bahwa Siti sedang menyembunyikan hubungan khusus dengan seseorang. Aku langsung memejamkan mata. Seketika aku menyadari bahwa seluruh rangkaian fitnah ini memang dirancang sejak awal. Perempuan itu tidak sedang mencari kebenaran. Ia hanya sedang mencari cara agar rumah tanggaku hancur karena saling kehilangan kepercayaan. Setelah mendengar penjelasan Pak Hasan, suasana ruang tamu mendadak dipenuhi keheningan. Aku memandang Arif, kemudian menoleh kepada Siti yang sejak tadi duduk sambil menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang segera berbicara karena masing-masing sedang mencoba menerima kenyataan bahwa rumah tangga kami hampir hancur bukan karena sebuah perselingkuhan atau pengkhianatan, melainkan karena seseorang yang dengan sengaja memainkan rasa curiga. Pak Hasan kemudian menyerahkan sebuah kartu nama kepadaku. Beliau mengatakan bahwa perempuan bernama Maya sempat datang beberapa hari sebelumnya dengan alasan ingin mencari alamat seseorang. Namun selama berbicara, perempuan itu justru lebih banyak bertanya mengenai Siti, tentang seberapa sering ia datang ke rumah Pak Hasan, dan apakah ia memiliki hubungan khusus dengan keluarga kami. Saat itu Pak Hasan belum merasa ada sesuatu yang aneh. Beliau baru menyadari maksud sebenarnya setelah melihat perempuan yang sama berkali-kali mengawasi rumahnya dari kejauhan.
Arif kemudian mengingat kembali seluruh pertemuannya dengan Maya. Perempuan itu memang pernah memohon agar diterima bekerja, karena mengaku sedang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah permintaannya ditolak secara baik-baik, ia masih beberapa kali datang dengan berbagai alasan, termasuk meminta pinjaman uang yang juga tidak dapat dipenuhi karena Arif merasa tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kami bahwa penolakan tersebut berubah menjadi rasa sakit hati yang begitu besar. Menurut Pak Hasan, kemungkinan besar Maya mulai mencari berbagai informasi mengenai kehidupan keluarga kami setelah mengetahui alamat rumah Arif. Ketika melihat kedekatan antara aku dan Siti, ia menemukan celah yang menurutnya paling mudah digunakan untuk memecah hubungan kami. Ia tidak perlu membuat kebohongan yang besar. Ia hanya perlu mengambil potongan-potongan kenyataan, lalu menyusunnya menjadi cerita yang berbeda. Rahasia Siti mengenai keluarganya di kampung memang benar adanya. Pertemuan dengan Pak Hasan juga benar. Foto-foto Arif bersama Maya juga memang pernah terjadi. Namun semua kenyataan itu dipotong dari konteks yang sebenarnya sehingga menghasilkan dugaan yang sangat berbeda. Aku menundukkan kepala sambil mengingat kembali semua keputusan yang hampir kuambil beberapa minggu terakhir. Kalau saja saat itu aku memilih langsung menuduh Siti. Kalau saja aku memperlihatkan seluruh foto kepada Arif sambil dipenuhi kemarahan. Kalau saja aku membiarkan prasangka mengalahkan kepercayaan. Mungkin rumah tanggaku benar-benar sudah hancur sebelum kebenaran berhasil kami temukan. Beberapa hari kemudian, Arif memutuskan melaporkan seluruh pesan anonim, rekaman panggilan telepon, foto-foto, serta bukti pengawasan yang diberikan Pak Hasan kepada pihak yang berwenang. Tujuan kami bukan semata-mata untuk membalas perbuatan Maya, melainkan agar ia tidak mengulangi tindakan serupa kepada keluarga lain. Proses penyelesaiannya memang memerlukan waktu. Namun beberapa minggu kemudian kami memperoleh kabar bahwa Maya akhirnya mengakui telah mengirim seluruh pesan anonim tersebut. Ia juga mengakui sengaja mengikuti Siti, memotret setiap pertemuannya dengan Pak Hasan, kemudian mengirimkan potongan-potongan foto itu kepadaku agar aku percaya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ketika ditanya alasan melakukan semua itu, jawabannya sangat sederhana. Ia ingin melihat keluarga kami merasakan kehilangan sebagaimana yang ia rasakan setelah berbagai keinginannya tidak pernah terpenuhi. Aku mendengar pengakuan itu tanpa sedikit pun merasa puas. Yang kurasakan justru iba. Seseorang yang membiarkan rasa kecewa tumbuh tanpa dikendalikan ternyata mampu menyakiti begitu banyak orang yang bahkan tidak pernah berniat berbuat buruk kepadanya. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan di rumah kami perlahan kembali berjalan seperti sebelumnya. Aku dan Arif belajar untuk lebih terbuka dalam membicarakan berbagai persoalan, sekecil apapun itu. Kami tidak lagi membiarkan kesibukan pekerjaan mengurangi waktu untuk saling mendengarkan. Setiap malam kami selalu berusaha meluangkan waktu berbincang, meskipun hanya beberapa menit, karena kami menyadari bahwa komunikasi adalah benteng pertama yang menjaga sebuah rumah tangga. Hubunganku dengan Siti juga berubah menjadi jauh lebih dekat. Suatu sore aku mengajaknya menemui Pak Hasan untuk menyelesaikan seluruh proses pengurusan dokumen tanah keluarganya. Berkat bantuan beberapa pihak, persoalan tersebut akhirnya selesai tanpa harus menjual seluruh harta peninggalan ayahnya. Ketika ibunya mulai pulih dan keadaan keluarganya membaik, Siti menghampiriku sambil membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kain batik. "Apa ini, Sit?" "Saya tidak punya apa-apa untuk membalas semua kebaikan ibu. Ini hanya oleh-oleh kecil dari kampung." Aku tersenyum sambil menerima pemberian itu. "Kamu tidak pernah punya utang budi kepadaku. Tapi saya hampir membuat ibu kehilangan kepercayaan." Aku menggeleng pelan. "Bukan kamu yang hampir menghancurkan rumah tangga kami." Aku menggenggam kedua tangannya. Yang hampir menghancurkan rumah ini adalah rasa curiga yang kubiarkan tumbuh tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Air mata kembali memenuhi mata Siti. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Hari itu aku benar-benar menyadari bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang dibangun dalam satu hari, tetapi juga dapat runtuhannya karena kita memberi ruang kepada prasangka tanpa mau mendengar penjelasan dari orang yang kita sayangi. Kalau ada satu pelajaran terbesar yang kudapat dari semua peristiwa ini, pelajaran itu bukan tentang berhati-hati kepada orang lain,
melainkan tentang menjaga hati agar tidak mudah dikuasai oleh ketakutan dan dugaan. Karena terkadang, kebohongan yang paling berbahaya bukanlah kebohongan yang sepenuhnya palsu, melainkan kebohongan yang dibangun dari potongan-potongan kenyataan. Dan aku bersyukur, sebelum semuanya benar-benar terlambat, kami masih diberi kesempatan untuk menyelamatkan rumah tangga yang hampir hancur oleh prasangka.